Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Naufal, NIM 19650068 dari kelas Interaksi Manusia Komputer D. Jadi di sini saya akan melakukan review pada aplikasi Peduli Lindungi mengenai prinsip UI UX yang diterapkan pada aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi untuk poin pertama, di sini terdapat prinsip user compatibility, itu kesesuaian dengan kebutuhan user. Kalau menurut saya di sini untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini untuk user compatibility-nya mungkin digunakan untuk semua, akan tetapi hanya untuk semua orang, tapi aplikasi Peduli Lindunginya ini hanya digunakan oleh remaja sampai atas, sampai remaja sampai lansia mungkin. Karena di sini kita memerlukan beberapa inputan penting seperti NIK, paspor dan lainnya. Oke, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu pada tampilan login. Ini untuk tampilan login itu bukan tampilan login, ini mungkin masih awal, masih intro. Pada aplikasi Peduli Lindungi ini kita bisa memilih penggunaan bahasa. Kemudian di sini juga ada warga negara Indonesia. Kemudian di sini ada warga negara asing. Cuman kalau dari segi pemberian tampilannya untuk warga negara asing ini menurut saya masih kurang, karena kita tidak tahu ini warga negara asing itu clickable atau tidak, karena bukan berbentuk seperti button juga, dan ini seperti teks biasa seperti itu. Warnanya pun sama seperti logo Peduli Lindungi. Apakah Peduli Lindungi ini clickable? Tentunya tidak. Ini hanya logo saja seperti itu. Mungkin masih perlu tambahan kalau dari saya pribadi. Begitu. Kita coba untuk penggunaan bahasa. Oke, ternyata di sini untuk penggunaan bahasa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada bahasa Chinese, bahasa Jepang. Mungkin kita coba dulu bahasa Chinese. Oh, ternyata untuk bahasa Chinese belum, mungkin masih perlu pembenahan, makanya belum bisa. Tapi di sini sudah bisa memilih menggunakan bahasa Chinese. Kita coba bahasa Inggris mungkin. Oh, kalau bahasa Inggris itu sudah bisa. Dimana di sini ada Indonesian Citizen dan Foreign Citizen untuk perubahan WNA dan WNI-nya. Kita coba sebagai bahasanya memakai bahasa Indonesia. Dan kalau dari segi gender mah ini untuk semua kalangan ya menurut saya, karena warna biru cowok suka, cewek juga suka. Pewarnaannya juga bukan warna yang nyentrik gitu, warnanya tuh enak dilihat dan teksnya juga bagus. Maksudnya dari segi bagus tuh mudah dibaca gitu, memudahkan kita untuk dibaca. Oke, ternyata kalau login itu kita bisa melakukan login dengan nomor telepon maupun alamat email. Jadi kalau kita login itu cukup fleksibel, bisa login menggunakan email ataupun nomor telepon. Nanti tergantung kita maunya pakai nomor telepon atau email. Kemudian di sini juga selain ada form login, ini ada tampilan sedikit kecil namun tetap terbaca. Itu kita bisa melakukan daftar. Nah, dan di sini enaknya itu dia ada perubahan warna. Jadi belum punya akun ini kan warna fontnya masih hitam. Nah, pas di daftar ini jadi biru. Ini menunjukkan fontnya daftar ini clickable gitu. Kita coba klik daftar itu masuk. Oke. Untuk dari user compatibility pada awal tadi sudah cukup bagus ya kalau kata saya. Mungkin nanti ada pada saat masuk pada home pada aplikasi Peduli Lindungi itu mungkin ada user compatibility yang lebih bagus lagi. Kemudian di sini untuk product compatibility, mengenai desain produk sesuai dengan tujuan pembuatannya kita belum melihat ya sejauh ini. Tapi kita coba melakukan desain, mungkin bisa. Ini kita lihat sesuai pendaftaran ini ternyata bisa menggunakan warga Indonesia maupun warga negara asing pendaftarannya. Kemudian setelah pemilihan warga negara Indonesia, coba kita pilih warga negara Indonesia. Ada nama lengkap, tanggal lahir, NIK dan nama paspor.
Kemudian untuk nomor, oh ada informasi dapat diisi salah satu atau keduanya. Oke, ini cukup memudahkan untuk apabila user itu masih baru, pengguna baru, atau iya pengguna baru pada aplikasi. Cukup mengerti, cukup mudah dimengerti. Sini nama lengkap, ada invisible technology. Kalau pada prinsip UI UX itu ada prinsip invisible technology yang terdapat pada masukan nama lengkap ini. Jadi form itu lebih jelas gitu, apa yang mau diinputkan itu ada. Terus untuk, oh ternyata kalau memasukkan tanggal itu kita bisa melihat kalender langsung. Di sini ada tahun bisa kita pilih dengan ini. Coba kita isi tahun. Terus kalau bulannya mungkin di sini, oh tidak. Nah kalau bulannya pemilihan kanan kiri ini. Oke, kita coba pilih Juni ya. Bulan Juni. Sini kan 1. Oke, tanggal 1 kita oke, langsung terinput. Karena di sini kita coba masukkan NIK. Oke, saat kita memasukkan NIK itu ternyata ada segi untuk pada prinsip UI UX-nya itu ada segi controlling. Jadi controlling pengguna ini apabila kurang dari 16 digit itu terdapat warna merah pada form NIK. Kemudian di sini juga ada informasi NIK terdiri dari 16 digit. Kita coba masukkan 16 digit. 1 2 3. Oke, ini sudah 16 digit. Ternyata kalau kita inputkan lagi itu formnya itu inputnya terkunci pada 16 digit saja. Kalau 17 digit dia tidak mau, dan kurang dari itu warnanya merah formnya. Apakah ini untuk paspor, apakah sama? Oh ternyata untuk paspor berbeda. Mungkin juga gimana ya, saya juga belum punya paspor ya. Belum pernah punya paspor. Oke, mungkin seperti itu. Karena saya sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, kita coba masuk saja. Sini saya coba memasukkan dengan nomor telepon. Oke, kita coba masuk. Oke. Wow. Ternyata ini bisa auto masuk apabila nomor kita tuh sama dengan apa yang ada di perangkat. Kalau dari segi proteksi sih yang nomor telepon ini cukup nyaman kalau kata saya, maksudnya aman juga, mungkin cukup aman karena di sini ada OTP, kode OTP-nya juga berlaku cuma sekitar 2 menit kurang mungkin. Terus ini juga dari inputannya itu langsung input sendiri sesuai dengan ini ya, kita nggak perlu buka SMS atau buka WhatsApp terlebih dahulu. Dan di sini kita tinggal verifikasi. Oke, ada beberapa informasi apa saja yang nanti diaktifkan pada aplikasi ini, fitur apa saja, mulai dari GPS, ini kan gambarnya juga GPS ya, cukup familiar juga gambar GPS seperti ini. Kemudian kita ikut, oh ternyata ada beberapa penjabarannya, cara kerja dan penggunaan lokasi itu gimana. Kemudian ada akses foto juga, akses foto apa seperti apa itu juga bisa dibaca dan kita bisa tekan mengerti. Lalu ada akses kamera pada aplikasi Peduli Lindungi, kita mengerti juga. Kemudian ada akses perangkat di sekitar. Akses perangkat di sekitarnya mungkin nanti terhubung dengan scan QR code ya. Biasanya kan kalau kita masuk pada mall itu ada scan QR code, terus kita bisa mengetahui berapa jumlah ininya. Mungkin saya juga kurang tahu. Oke, di sini kita sudah masuk pada tampilan home pada aplikasi Peduli Lindungi. Kalau dari segi tes compatibility, prinsip tes compatibility, ini kan ada beberapa fitur nih. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan? Kita coba untuk vaksin. Itu ada tiket vaksin, lokasi vaksin, dan sertifikat vaksin. Berarti kita bisa mencari lokasi vaksin di sekitar Anda. Kita coba cari lokasi. Kita gunakan coba tes untuk mencari
mencari lokasi vaksin ya. Kita coba sini kita oke. Jadi selain kita scroll, ternyata kita juga bisa mencarinya. Kok di sini cukup fleksibel ya, kalian mau scroll atau mencarinya itu gampang. Kita coba Jawa Timur. Oke, kok bisa. Coba kita inputkan yang berbeda gitu. Apakah juga sama Jatim? Oh, ternyata tidak muncul. Ya, berarti harus sesuai dengan input yang sama dengan di sini. Oke, kita coba Maluku ya. Oh, ada. Oke. Cukup dipahami. Dan kabupaten atau kotanya kan tadi belum masukkan. Oke, tadi kan kita memasukkan. Oh, sudah. Kalau dimasukkan kabupaten kota di sini provinsinya langsung ke log Jawa Timur ya. Tadi kan Jawa Timur kita masukkan. Oke, coba kita masukkan di sini Kota Malang. Kemudian di sini jenis vaksin yang dicari itu opsional. Sini juga ada informasi jenis vaksin akan tampil sesuai ketersediaan 2 minggu terakhir seperti itu. Kita coba cari lokasi untuk Jawa Timur, Kota Malang, lokasi vaksin. Sekarang apakah masih ada? Ternyata di sini tidak ditemukan. Oke. Nggak kosong oblong aja, ternyata itu ada pemberian informasi, ternyata tidak ditemukan. Vaskes. Kemudian di sini untuk info penting di sini bisa kita lihat. Oke, jenis vaksin akan tampil sesuai ketersediaan 2 minggu. Oh, sama seperti yang tadi, informasi yang tadi saat kita mencari. Cuman di sini juga cukup fleksibel, pemberian informasinya itu di mana-mana ada kalau saya lihat. Oke. Terus juga tadi kan untuk tes compatibility pada input kota ya, kota kabupaten atau kotanya itu juga menurut saya itu sudah me, memberikan apa, mengimplementasikan prinsip tes compatibility, dimana kalau itu kan tadi inputannya itu lebih dari 2 atau 3, itu dia bentukannya itu bukan seperti checkbox atau radio atau apa, ternyata bentukannya itu seperti list box yang nanti kita bisa tinggal pilih. Oke, seperti itu. Bukan list box, maksud saya combo box. Kalau list box semuanya bisa dipilih, kan kalau combo box jadi pilih salah satu tapi bentuknya box seperti itu. Kemudian untuk prinsip workflow pada aplikasi Peduli Lindungi ini bisa kita lihat untuk alurnya itu cukup sesuai, maksudnya cukup runtut gitu loh. Jadi kita harus login dulu baru bisa mengakses aplikasi Peduli Lindunginya dulu. Kemudian tadi untuk vaksin itu juga saat kita ingin mencari itu nggak langsung muncul tempat vaksinnya saja, tapi kita bisa lebih spesifik gitu. Oke, kemudian di sini untuk prinsip konsistensi. Jadi untuk konsistensi kalau saya lihat dari awal, dari saya login tadi sampai sekarang itu cukup konsisten dari segi konsep desainnya ya. Karena yang kita lihat dari tadi dominan warna itu adalah putih, biru apa ini? Ya, biru ini dan hitam. Kemudian di sini juga untuk teksnya, fontnya itu nggak pernah berubah, selalu sama seperti ini. Mungkin hanya berubah ukurannya. Kemudian di sini kita coba apakah semua tampilan di sini itu clickable. Kita coba dulu dari yang gambar ini kan hanya logo atau apa. Coba kita tekan high tidak bisa. Kalau ini Mahmud Naufal, nama saya ada tadi, ada underline ya, seperti artinya bisa diklik, ternyata bisa diklik dan masuk ke tampilan akun. Ini bisa pemilihan bahasa. Oke, bahasa tetap bisa dirubah saat kita ingin melakukan pemilihan akun. Maksudnya membuka ini tampilan akun. Coba kita kembali. Oh, ternyata pada akun ini ada
eh, tampilan QR code dari Peduli Lindungi yang akunnya Mahmud Noval ini ternyata bisa gitu. Oke, berarti nanti eh, pemindahan QR code itu bisa dipindai dari layar HP juga otomatis, karena di sini kan bisa check in. Oke, aktifkan kamera, saya setuju. Ini bisa masuk pada tampilan. Oke, ini kameranya. Kemudian di sini untuk scan QR code, karena tidak ada QR code di area saya, mungkin belum bisa saya aplikasikan, tapi cukup fleksibel. Karena tinggal check in di sini langsung masuk pada tampilan, langsung melihat QR code, tinggal memindai gitu. Kemudian juga tadi kan di check in ini enaknya itu kita bisa melakukan check in itu secara sendiri, perseorangan maupun secara grup, seperti itu. Kemudian di sini untuk prinsip selanjutnya ada prinsip simplicity, desain sederhana dan tidak ribet. Otomatis di sini sudah kita lihat. Kalau saya sih, menurut saya sudah sederhana banget sih ini, nggak ribet juga. Karena yang ditampilkan itu yang perlu-perlu saja gitu loh. Misalkan kalau vaksin itu yang ditampilkan tadi tiket vaksin, lokasi vaksin, sertifikat vaksin. Kemudian untuk hasil tes di sini kita coba, saya belum pernah tes sih, tes COVID belum pernah. Apakah muncul? Oh, ternyata kosong. Oke, ternyata kalau kosong itu juga nggak kosong, oh belum gitu. Ada informasi yang diberikan, Anda belum memiliki riwayat hasil tes COVID, seperti itu. Dan di sini ada e-hack. Di sini saya kurang tahu e-hack itu apa ya. Tapi kalau teledokter sudah jelas, ini kayak konsultasi dengan dokter. Kemudian ada pelayanan kesehatan, daftar lab pemeriksa PCR, daftar lab pemeriksa antigen, daftar fasilitas kesehatan. Oke, berarti kita bisa mencarinya berarti kalau ingin daftar lab pemeriksa. Oh, ternyata dari ini bisa langsung dihubungkan pada website Badan Litbangkes Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, maksudnya Kementerian Kesehatan RI, seperti itu. Oke, oke, cukup ini sih, maksudnya alternatifnya banyak kalau dari aplikasi ini. Nah, aturan perjalanan kita lihat juga cukup ini. Oke, kalau dari segi simplicity sih sejauh ini masih simple saja ya, tidak enggak rumit. Oh, oke, kalau ini sih mungkin kalau dari saya pribadi agak agak kurang ya, mungkin dari penampilan terakhir diperbaruinya itu. Tapi yang lainnya sih oke, maksudnya sama gitu loh, seragam, ya konsisten, tetap konsisten, teksnya pun tidak pernah berubah dan warna tidak berubah. Lanjut pada konsep familiarity. Jadi untuk familiarity ini cukup familiar. Jadi tadi kalau misal kita input NIK itu kurang kurang gitu digitnya, kurang dari 16 itu merah. Kalau kita kan familiarity, kalau merah itu ada kesalahan seperti itu. Terus juga di sini untuk logo vaksin itu ada gambarnya card seperti itu. Kemudian untuk aturan perjalanan ini tampilannya itu sudah pasti koper kayak gitu. Statistik juga gambarnya statistik di sini logonya. Jadi kita secara tidak langsung itu kayak mudah gitu. Terus di sini ada tanda tanya itu apa ya? Oh, tanda tanya ini mengenai ini FAQ, informasi tentang pertanyaan, arti status warna kode QR penulis. Oke, jadi di sini kalau pengguna novice pun sangat-sangat sangat diarahkan, maksudnya sangat diberikan informasi, karena di mana-mana ada informasinya. Oke, kalau segi kontrol, prinsip segi kontrol menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan ini bagus sih. Tadi kan kalau kita tadi eh, kita coba untuk melakukan pemilihan lokasi vaksin ini tadi, itu kembalinya kan tadi ke sertifikat vaksin. eh oh, bukan, sebentar saya lihat, berarti bukan di sertifikat vaksin.
Ini tadi saya sudah coba untuk segi controllingnya itu. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, ini vaksin saya. Sesuaikan format sertifikat. Nah, ini juga di sini uh, user satu akun ini pada Peduli Lindungi ini bisa menginputkan beberapa data untuk sertifikat vaksin. Sini bisa klaim sekarang. Beberapanya itu hanya 6 tadi saya lihat sih. Saya juga belum pernah nyoba lebih dari ini. Kemudian di sini bisa memasukkan dari pemilihan di sini. Tapi sepertinya kayak berbeda dari yang tadi. Tapi boleh lah, maksudnya nggak masalah. Kemudian di sini juga kalau NIK belum memasukkan NIK sudah ada ini. Oke. Format NIK salah. Coba saya masukkan. Oh sama, masih di lock di 16 digit saja. Lebih dari itu tidak bisa. Saya itu juga kalau kosong kurang dari 16 itu format NIK-nya salah. Oke, nama lengkap. Sini juga silakan memasukkan nama lengkap. Oke, benar-benar. Sudah bagus untuk segi controlling dan ini. Apabila ada kesalahannya. Kemudian di sini jika ingin keluar dari ini. Jadi kalau controlling tuh saat kita close itu tidak langsung hilang datanya, ada persetujuan terlebih dahulu apakah ingin keluar, seperti iya keluar. Saat keluar nanti kita kembali pada form vaksin seperti itu. Nah di sini selanjutnya adalah prinsip what you see what is what you got. Jadi kita coba di sini kita ingin mencoba melakukan download pada vaksin. Ini kita bisa memilih vaksin apa yang ingin ini kita download. Kita lihat dulu misal vaksin ini. Dan ternyata pada vaksin ini itu kita bisa melakukan zoom apakah ini sudah benar, ini namanya segala macam itu bisa kita benar. Apabila sudah benar itu bisa kita langsung unduh sertifikat. Nah saat unduh sertifikat itu ada notifikasinya dan nantinya bisa masuk ke dalam galeri, bisa kita cek nanti di galeri seperti itu. Oke, kalau tadi zoom itu masuknya pada direct manipulation ya, dimana pada direct manipulation itu kemudahan pengguna itu bisa hanya dari zoom itu kita tinggal melakukan gerakan pada tangan pada touchpadnya itu tinggal diperbesar itu sudah langsung terbesar gambarnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada prinsip, kalau prinsip layout di sini karena saya hanya menggunakan prinsip responsive layout di sini tidak ada ya, karena tadi saya coba bolak-balikan posisinya itu tetap posisinya itu tidak bisa landscape aplikasinya padahal sudah saya buat ini. Oke, aplikasinya sudah saya buat, rotasinya tidak terkunci itu masih bisa muter-muter. Oke, kemudian di sini juga ada prinsip robustness, yaitu kehandalan dalam menangani kemacetan sistem atau kesalahan user. Itu tadi sudah ada untuk segi inputannya. Mungkin untuk ternyata kalau dari ini, kalau aplikasi itu masih loading kan ini aplikasi ini terhubung dengan internet. Kalau internetnya itu masih pending atau buffer itu ada penanganan di mana layarnya itu mati. Maksudnya dimatikan seketika dengan tampilan seperti ini logo Peduli Lindungi itu tadi. Itu cukup membantu ya. Jadi nggak bisa asal gitu loh. Ada penjedaan. Kalau ada buffer tuh nggak ini aplikasinya nggak bisa digunakan dulu, dijeda. Jadi tergantung ini juga berarti jaringan. Kalau jaringannya nggak ada agak susah buka menunya segala macamnya. Kemudian ada prinsip invisible technology. Kalau prinsip invisible technology ini tadi yang saya lihat hanya diterapkan untuk apabila kita ingin melakukan input tadi kan ada placeholder pada formnya itu, input nama seperti apa, input name seperti apa, input nick seperti apa, kayak gitu. Kemudian untuk segi proteksi tadi sudah kita coba untuk awalan.
itu gimana ya, ya cukup cukup kalau segi proteksinya. Tapi kalau ya, karena saya juga belajar bagian ini kan, security itu memang namanya proteksi nggak pasti 100%, cuman ya cukup aman karena ada OTP, dan juga tadi nyamannya itu OTP-nya itu langsung langsung terinput gitu kan. Dan untuk flexibility tadi cukup fleksibel, untuk informasi, pemberian informasinya juga cukup fleksibel, yang ini yang itu. Untuk aplikasi ini sejauh ini menurut saya itu mudah untuk dipelajari, dalam waktu singkat itu mudah karena setiap inputannya itu ada informasi yang bisa dilihat. Kayak tadi mulai dari awal login itu ada informasi fitur apa yang digunakan. Kemudian di sini untuk uh, penggunaan, ternyata di sini bisa menghubungi melalui uh, WhatsApp, juga ada logo WhatsApp di situ. Dan jadi juga untuk vaksin bisa kita lihat kan, untuk pemilihan lokasi vaksin itu ada informasi-informasi yang bisa kita lihat seperti itu. Kemudian untuk kemudian digunakan sih sejauh ini mudah digunakan, tapi kita perlu ini jaringan internet yang enggak lemot lah istilahnya, karena setiap pembukaan halaman itu ada pending sesuai dengan aplikasi. Kalau loading itu seperti itu gitu. Terus oke, okay. Mungkin kalau dari aplikasi ini prinsip yang menurut saya kurang digunakan ya ini sih, responsif responsif dari layoutnya. Kemudian setelah itu untuk segi controlling sudah cukup baik, familiarity juga sudah baik. Karena tadi familiarity selain dari kesalahan, apabila ada kesalahan warna fontnya menjadi merah dan font merah, itu juga ini dari fitur-fiturnya itu ada gambarnya yang menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan apabila aturan perjalanan gambarnya ini, gambarnya koper seperti itu. Baik, mungkin seperti itu review yang bisa saya sampaikan pada aplikasi Peduli Lindungi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.